Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips, dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Jabirin Abdillah, likulli da'in dawa'un, fa'ida asobat dawa'ud da'a, baro'a biidnillahi azza wa jalla. Yang artinya, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan apabila obatnya sesuai, maka yang sakit itu akan sembuh dengan seizin Allah azza wa jalla. Jadi sahabatku sekalian, di konten kali ini kita akan sharing seputar hal ini, yaitu setiap penyakit pasti ada obatnya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, berbicara mengenai penyakit dan obat, mungkin sahabat mengatakan, apakah yang berbicara itu seorang dokter? Oke sahabat, memang saya bukan seorang dokter, tapi bisa dibilang juga sebagai dokter di keluarga saya. Kenapa? Karena ketika anak-anak saya sakit, otomatis sayalah sebagai seorang ibu yang menjadi dokter sekaligus perawat untuk anak-anak gitu. Dan kita kan judulnya juga sharing, kita akan berbagi pengalaman ya sahabat. Ketika ditimpa musibah yaitu sakit, baik diri kita sendiri ataupun keluarga kita, tentu kita akan merasakan yang pertama itu lelah yang bersangatan. Baik itu lelah secara fisik ataupun lelah secara mental. Ya, kalau ada yang sakit, otomatis kita juga ikut sakit. Yang sakit ketika malam hari susah tidur, otomatis juga kita pun susah untuk tidur karena menjaga amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Terus lelah dari segi mental. Ya, kan istilahnya ya sahabat, ketika sakit itu lebih dekat dengan hal-hal yang membuat kita ketakutan. Apalagi kita misalkan sudah beberapa kali merasakan kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Nah, ketika ada salah satu keluarga di keluarga kita ataupun kita sendiri sakit, perasaan-perasaan itu bercampur aduk, rasa takut, rasa was-was itu terus bercampur aduk. Nah, akhirnya mental juga kena. Jadi ketika ada yang sakit, baik diri sendiri ataupun orang lain, fisik kita, mental kita akan terkena imbasnya. Terus bagaimana sahabat untuk mengatasi hal itu? Kita harus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Rasulullah sendiri mengatakan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit dan Allah pun memberikan penawarnya. Jadi la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih hati. Terus kita berpikir juga, oh kalau sehat itu nikmat, apakah sakit itu musibah? Yuk kita cari jawabannya sahabat. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, ya memang betul ya sahabat, bahwa sehat itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan terkadang nikmat ini jarang sekali kita syukuri atau kita nyaris melupakannya. Contohnya, kita bisa mengedipkan mata kita ting sebelah atau mau dua-duanya boleh ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan debu sedikit saja masuk ke mata kita, kita kan kelilipan, mau lihat juga susah, perih ya, seperti itu. Nah, ketika sakit baru kita merasakan, ya Allah, astagfirullah, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum itu, sebelum mata kita kelilipan, kadang kita lupa mensyukuri anugerah mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tadi kita bertanya, apakah kalau sehat itu nikmat,
penyakit yang diberikan oleh Allah itu musibah? Oke, baik sahabat ya. Setiap penyakit yang diberikan kepada hambanya itu banyak sekali macamnya. Bisa sebagai ujian. Karena hidup itu sebetulnya ujian. Proses belajar pasti ada ujiannya kan sahabat. Nah kehidupan pun sama seperti itu. Kita diuji. Jadi jangan sampai kita mengaku oh kita sudah beriman loh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku seorang muslim, aku Islam, aku beriman kepada Allah. Hei, jangan berbangga hati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah akan membiarkan dia mengatakan beriman terus Allah tidak mengujinya? Allah itu menguji banyak sekali. Salah satunya dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang ringan-ringan kita dikasih penyakit flu, pilek, batuk ya. Atau penyakit yang lebih berat lagi dari itu, gejalanya sama, flu, pilek, batuk. Terus ada yang disebut penyakit zaman sekarang itu, yaitu COVID-19. Semua heboh, akhirnya daya tahan tubuh kita menurun. Jadi sebenarnya kalau kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan selalu tenang, tentram. Pokoknya imun kita harus dijaga, iman pun harus dijaga. Jadi kalau ingin cepat sehat, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang akan memberikan penawar dari rasa sakit itu. Jadi saya mengajak kepada para sahabat semuanya, mari kita lebih dekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikhtiar maksimalkan. Kalau kita mampu mengobatinya sendiri, silahkan. Bisa dengan obat-obat herbal yang ada di lingkungan sekitar kita. Ataupun kalau tidak mampu, ada tabib, ada dokter. Kunjungilah mereka sebagai bentuk ikhtiar kita. Dan ingat sahabat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada obat yang bisa dibilang cukup mujarab. Ada madu, ada kurma, ada apa lagi? Ada minyak zaitun, ada jinten hitam atau habatus sauda, dan ada lagi yaitu minuman surga, yaitu jahe. Ya, jahe itu bukan janda herang. Jahe itu seperti tanaman ya, udah tahu sahabat juga, tanaman yang rasanya itu mantap, hangat, dan itu merupakan minuman ada di surga, ada dalam Al-Qur'an surat Al-Insan, zanzabila. Nah, itu namanya jahe. Jadi sok boleh sahabat berikhtiar secara herbal dan berikhtiar juga secara medis. Jadi kita jangan tabu ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penawar dengan dari berbagai cara. Tugas kita maksimalkan ikhtiar. Setelah itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sahabat untuk mengobati penyakit yang diberikan oleh Allah mengenai fisik kita ya. Oke, ada lagi penyakit satu lagi sahabat. Apa itu? Yaitu penyakit hati, penyakit yang ada di kolbu kita. Bagaimana mengobatinya? Mari kita kupas bersama-sama. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, setiap penyakit ada obatnya, baik penyakit fisik ataupun penyakit hati. Oke, penyakit hati itu banyak sekali sahabat. Iri, dengki, tidak bersyukur, apalagi ya, banyaklah pokoknya itu penyakit hati. Ngomongin orang juga itu penyakit hati. Cemburu dengan yang dimiliki oleh orang lain itu juga penyakit hati. Dan apakah ada obatnya? Tentu ada. Apa itu obatnya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa.
Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Nah, itu sahabat. Jadi obat hati itu ada 5 ya sahabat. Yang pertama tadi, baca kitab suci Al-Quran. Di konten sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk kita semua. Betul kan? Gitu. Jadi mari kita perbanyak lagi membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan paham makna dari ayat-ayat Al-Quran itu. Setelah itu, dirikanlah sholat malam. Karena ingat sahabat, sholat sunat yang paling utama setelah sholat yang 5 waktu, yaitu sholat malam atau tahajud. Jadi mari kita dirikan sholat tahajud. Yang ketiga, kita harus sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Mau tidak mau mengakui atau tidak, maksud saya sahabat pasti akan mengiyakan omongan saya. Kalau kita gabung dengan orang yang jual minyak wangi, mau tidak mau kita akan nyoba itu minyak wangi, akhirnya baju kita pun akan wangi. Kalau kita sehari-harinya berkumpul dengan nelayan, kita jualan ikan ataupun apapun, mau tidak mau akan ada sedikit bercak atau kotoran-kotoran dari ikan itu yang nempel di baju kita, yang akhirnya kita akan merasakan sedikit bau anyir. Nah, seperti itu sahabat. Jadi mari kita sedikit-sedikit perbaiki diri kita dan berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, yang hatinya selalu terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hatinya selalu dekat dengan masjid. Yang selanjutnya, rajinlah berpuasa. Rasulullah sudah memberi contoh ya sahabat, puasa selain Ramadan, kita bisa ada puasa Senin Kamis, ataupun kita melaksanakan saum seperti Nabi Daud. Nabi Daud itu kan hari ini saum, besok tidak, hari ini saum, besok tidak. Terserah, pokoknya perbanyaklah berpuasa supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak makan seharian penuh. Terus perbanyaklah berzikir, basahi mulut kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada ghibah, lebih baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat. Jadi ingat, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Jangan sampai bilang, ih budak eta mah da baragajul bangor, susah disembuhkannya. Berarti kalau gitu kita meragukan kekuasaan Allah. Kata Allah juga, setiap penyakit pasti ada obatnya. Orang yang baragajul itu apa ya, buraong, saya bingung ngomongnya, yang nakalnya super duper, apakah bisa diobati? Bisa, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada penyakit secara fisik ataupun penyakit secara mental, penyakit hati, itu semua ada obatnya. Karena Allah sendiri yang menciptakan penyakit itu, dan Allah juga yang memberikan penawarnya. Karena apa? Allah tuh ingin menguji. Karena hidup di dunia ini semuanya ujian. Kita belajar hidup, kita belajar menerima orang-orang di sekitar kita. Setelah itu Allah berikan ujian kepada kita. Jadi mari ya sahabat, kita sama-sama bahu-membahu. Mari kita sadarkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita. Syaratnya kita harus ikhtiar maksimalkan. Sahabatku sekalian yang baik,
sekali hatinya, mari kita sama-sama berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang lain yang sedang mengalami sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyabut penyakitnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa asfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadir saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita sekalian yang sedang sakit segera sembuh seperti sedia kala. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itulah sharing kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun bisa dibilang menyakitkan, saya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang sedang berusaha untuk memperbaiki diri. Apabila ada yang tidak enak, silahkan tulis saja di kolom komentarnya. Hanya itu sahabat yang bisa saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.